Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu. Kami boleh memasuki masa biasa. Masa yang harus kami lalui karena kebiasaan, karena tidak ada sesuatu yang istimewa. Ya. Dan masa biasa itu seringkali membuat kami bosan jenuh. Berkatilah kami untuk menemukan kairos, makna kehidupan dalam apapun yang kami lakukan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, setelah kita melewati masa Advent, masa Natal, masa penampakan Tuhan, hari ini gereja memasuki masa biasa. Ya. Masa ordinari, kebiasaan, ya, yang biasa-biasa sebelum nanti kita memasuki masa Prapaskah. Tetapi kita bisa melihat dengan masa biasa ini kita diajak untuk tidak hanya mengikuti kronos, ya, waktu-waktu yang berlalu, tapi terlebih juga memasuki kairos. Apa makna peristiwa-peristiwa sehari-hari yang harus kita lihat, ya, kita terima, kita mengerti, kita pahami apa maknanya bagi kita, tapi apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Jadi ada 2 atau 3 sisi yang harus kita lihat. Pertama adalah sisi biasa-biasa aja. Sisi kemudian ada maknanya, yaitu ketika kita, apa maknanya bagiku? Tapi lebih dalam daripada itu adalah apa makna yang Tuhan mau berikan kepadaku lewat peristiwa sehari-hari. Saya mengajak Anda untuk melihat satu makna kehidupan yang saya kira perlu kita hadapi dengan baik, yaitu kebosanan. Kejenuhan. Ya, kalau kita perhatikan, kalau kita berhadapan dengan anak-anak, unsur yang paling sulit mereka terima adalah soal kejenuhan, kebosanan. Karena itulah mereka ingin mencari sesuatu pegangan. Nah, pegangan yang paling mereka nikmati itu adalah apa? HP. Karena di sana HP, hampir seluruh yang kita mau ada di sana. Hampir, maksud saya, tidak bisa keseluruhan. Tapi yang hampir sungguh-sungguh ingin kita dapatkan, entah hiburan, ya, hiburan games misalnya, atau pengetahuan, atau pelajaran, atau edukasi, atau informasi apa saja, ya, dengan chat GPT-nya, itu semua membuat orang bisa mendapatkan jawaban, mendapatkan hiburan dari apa yang kita dapatkan dari HP. Tapi jangan lupa, sudah menurut penyidikan yang valid, ya, bahwa HP juga membuat apa yang kita sebut dengan brain rot, kebusukan otak kita. Kalau kita pakai HP dari pagi sampai pagi, seluruh jam, seluruh waktu, ya, sadar atau tidak sadar, membuat otak kita menjadi letih. Perhatikan ini, saudara. Ya, sungguh-sungguh saya mengajak Anda untuk lebih memperhatikan. Kalau kita memakai HP dari pagi sampai pagi, dari jam ke jam, dari menit ke menit, maka otak kita akan letih, akan capek. Jangan kira kita dengan memakai HP kita terhibur, itu benar. Ya, ada unsurnya, ada unsur penghiburan, ada unsur kekuatan, ada unsur penghiburan di sana. Tapi dengan listrik, dengan gambar, dengan cerita, dengan apapun juga yang ada di HP itu, membuat mata kita, otak kita menjadi letih. Karena harus berpikir, ya, karena harus menggunakan pikiran, ya, dan itu membuat otak kita, mata kita capek. Dan itu bisa menimbulkan dampak yang sekarang ini terjadi, yaitu mental health, di mana orang mudah sekali untuk letih, capek, lalu orang gampang berpikirnya cepat selesai, ya, tidak ingin lama-lama, tidak mau berpikir dalam, ya, cepat forward, sehingga tidak ada kesempatan untuk berpikir lebih dalam, ya. Dan itulah bahaya-bahaya yang kita dapatkan dari HP. Itu yang pertama yang mau saya ajak Anda di awal tahun ini, supaya hanya 2 jam kita menggunakan HP, hanya 2 jam kita menggunakan HP. Itu makna
psikologis, makna biologis, tapi juga makna spiritual, supaya kita tidak hanya menggunakan waktu dengan HP itu, tapi juga menggunakan waktu untuk hal-hal yang lain yang secara rohani juga kita lakukan. Kalau kita sibuk dengan HP, maka kita juga lupa dengan hal yang rohani. Ya, nah, maka saya mengajak Anda satu hal dalam memelihara hidup rohani kita adalah kita semua pasti orang Katolik punya yang kita sebut dengan rosario. Nah, maka saya mengajak Anda, mungkin kita tidak bisa rosario setiap hari, tapi seminggu sekali paling enggak. Tapi saya mengajak Anda untuk menghilangkan ya, problem-problem kehidupan dengan doa singkat, yaitu doa biji-biji rosario ini. Kita doakan, Tuhan Yesus kasihanlah aku orang berdosa, Tuhan Yesus kasihanlah aku orang berdosa, Tuhan Yesus berkatilah aku, Tuhan Yesus ampunilah dosa-dosaku, Tuhan Yesus berkatilah saudaraku, dan seterusnya. Tuhan Yesus, the power of the name of Jesus. Kita doakan untuk orang lain, untuk diri kita. Sekali putaran sebelum tidur dan sesudah tidur sekali putaran. Dan ini akan membantu kita untuk mendengarkan suara Roh Kudus, ya, dan juga mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari waktu ke waktu. Tapi juga untuk melatih hati kita berdoa terus-menerus. Saya kira ini yang poin penting yang harus kita sadari. Berdoa terus-menerus, ya, hati kita seperti kata Paulus. Nah, kalau hati kita berdoa terus-menerus, maka kita tahu bagaimana cara menggunakan waktu dengan baik. Tidak terpancing pada hal yang mungkin menggoda dan membuat kita nikmat. Kita seringkali mengira bahwa dengan HP itu kita merasa terbebaskan, tapi juga justru terbelenggu. Ya, tapi saudaraku terkasih, sekali lagi hari ini Yesus mengatakan kepada kita, bertobatlah dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, di Los Angeles baru saja dan sedang ada juga kebakaran yang sungguh-sungguh membuka mata orang. Ribuan hektar tanah dan bangunan, kerugian diperkirakan 2.000 triliun. Rumah-rumah hancur lebur, ya. Dan menariknya, beberapa rumah yang orang baik seperti Tom Hanks, Anda tahu, artis-artis yang beberapa artis yang sungguh-sungguh memberikan dirinya, menyumbang banyak orang, berdoa, ternyata dilindungi dan dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Sekali lagi, Tuhan membuka mata kita. Jangan jauh dari Tuhan. Berusahalah. Ya. Orang bilang kebetulan, terserah. Tapi fakta menunjukkan bahwa kedekatan dengan Tuhan menjaga dan memelihara kita. Kebaikan kita pada orang lain itu juga akan memelihara, jaga kita. Semoga Tuhan memberkati Anda, dan semoga kita bertobat di tahun 2022 ini dengan membuka diri dan melatih diri dengan bertobat, dengan berdoa ini. Tuhan Yesus kasihanlah aku orang berdosa, Tuhan Yesus kasihanlah aku orang berdosa, Tuhan Yesus kasihanlah aku orang berdosa, Tuhan Yesus kasihanlah aku orang berdosa. Kita akan dibantu supaya hati kita terus berdoa. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.